Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah lagi. Semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun di dalam rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, jiwa, tubuh, roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita serahkan hidup kita dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita mulai dari awal. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
di dalam penyembahan lebih dalam lagi. Rasakan hadirat Tuhan. Apapun beban masalah saudara, apapun itu, tinggalkan, serahkan di dalam Tuhan. Mau itu sakit penyakit, maupun itu permasalahan hidup saudara, dalam pekerjaan, rumah tangga, semua serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah, dengan segenap hati jikalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong, akan mengangkat kita. Seperti seorang wanita yang sakit pendarahan, dengan menyentuh jubah Yesus, maka pendarahannya berhenti. Pada pagi hari ini, apapun permasalahan saudara, serahkan kepada Tuhan, jamah dia. Maka percayalah, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menolong. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. lebih dalam lagi kita menyembah, lebih dalam lagi. Kasih-Mu Haleluya. ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan kami Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang berbeban berat Engkau berikan kami kelegaan Tuhan, penghiburan daripada-Mu. Jikalau setiap permasalahan hidup kami Tuhan membuat kami lemah, bukalah setiap jalan bagi setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Jikalau kami terikat dengan kuasa kegelapan, maka lepaskanlah kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Di dalam setiap pribadi lepas pribadi, Engkau tolong Bapa, Engkau jamah, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Roh Kudus berkarya. Kami percaya pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, Pokok Anggur yang benar, Raja di atas segala Raja, Penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarpun kita tidak dapat berkumpul bersama, tapi saya percaya ada suatu kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena daripada itu mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka
Haleluya. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri biar kita lebih semangat memuji Tuhan. Kaulah satu-satunya. Berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau keyakinanku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. haleluya. Saudara, kita tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala pujian, syukur, hormat serta kemuliaan bagi Yesus Allah kami yang paling suci dalam kerajaan sorga yang pernah turun ke dalam dunia. Kami siapkan tanah hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu, setiap telinga yang mendengar diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan tanah hati kami terbaik dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dia akan datang kembali setelah dia mati di atas kayu salib. Dan dia datang ke dalam dunia, itu yang pertama. Dan dia akan datang pada kali yang kedua, untuk menjemput orang-orang yang percaya dan yang melakukan perintah kebenaran firman Allah. Oke, pagi hari ini adalah perjamuan kudus minggu pertama dalam bulan Juli. Kita akan langsung membuka Alkitab kita, Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Dia bilang begini, demikian firman Allah. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang selama hidupnya banyak melakukan perintahnya. Tidak mengabaikan, tidak cuek, tapi begitu peka, begitu peduli. Dan perasaan rasa berdosa itu sangat kuat sekali kalau dia tidak melakukan perintah Tuhan. Maka pemazmur ini pun menulis bahwa memang ada keistimewaan, ada keindahan, ada penghargaan dari Tuhan orang yang mati dalam Tuhan. Ada penghargaan. Saudara bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, bahkan berpuluh-puluh tahun. Mungkin Anda saatnya akan pensiun, Anda akan dikasih pesangon, lalu Anda akan dikasih penghargaan. Demikian pun dengan kematian kita, mati dalam Tuhan. Ada harga yang Yesus harus beri. Apa harganya? Tuhan bilang berharga di mata Tuhan kematian orang di dalam Tuhan. Harganya apa? Tentu meraih hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Saudaraku, banyak manusia di kolong langit ini yang hidupnya mati di luar Tuhan. Waktu hidup berfoya-foya, hidup seenaknya, berbuat dosa seenaknya, menyakiti orang seenaknya, bergereja seenaknya, berkorban seenaknya, berdoa seenaknya, baca firman Allah pun seenaknya, bermasyarakat pun seenaknya. Hidup yang penuh dengan egois. Orang-orang seperti ini ketika dia mati, dia akan merasakan dampak buah dari apa yang dia perbuat. Yesus telah mati di atas kayu salib. Kematian Yesus itu sangat bersejarah selama dunia ini ada. Pegang baik-baik. Kematian Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak, dengar baik-baik, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat kuat selama langit dan bumi ini ada. Tidak akan ada kematian, tidak akan ada kebangkitan, tidak akan ada kesucian
yang seheboh Yesus. Yesus menggemparkan seluruh dunia. Jemaat, banggalah engkau punya Yesus. Waktunya tiba Tuhan memanggil dirimu. Habis masa kontrakmu dalam dunia. Kepergianmu pun sangat jelas. Engkau tidak menjadi gentayangan. Engkau tidak menjadi orang-orang murahan. Tapi kata firman Allah, engkau menjadi orang yang berharga di mataku. Yesus sudah membuktikan bahwa kematian Yesus itu akan menjadi teladan bagi orang yang percaya. Apa bukti Yesus? Kita lihat. Dengar baik-baik ya. Kematian Yesus waktu di atas kayu salib, banyak sekali tanda-tanda ajaib terjadi. Itu membuktikan bahwa kematian Yesus bukan kematian sembrono. Tapi dia meninggal karena faktor kebencian. Politik hitam merajalela di zamannya Yesus. Yesus pun menjadi korban karena Yesus tidak salah. Tapi ini memang wujud penggenapan firman yang harus dan mau tidak mau harus digenapi. Perjuangan Yesus untuk menembus terobos atau untuk menembus benteng-benteng kuasa-kuasa setan iblis itu nggak gampang. Sangat berat. Dia tidak hanya dapat ejekan dari dalam, tapi juga dari luar. Dia berapa kali mau dibunuh, nggak jadi-jadi. Dia dibenci, dia dicerca, dia dipermalukan, dia dihina, dia nggak membalas. Malah dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Perhatikan doanya Stefanus. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dalam kematiannya bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan adalah sebuah kematian yang bukan menakutkan. Tapi justru sebagai orang berdosa, secara pribadi orang berdosa, bangga Yesus mau mati. Padahal saya tidak kenal dia. Tapi kenapa dia mau mati? Buat saudara dan saya. Itu pertanyaannya. Renungkan itu baik-baik. Kenapa Yesus mau mati buat jemaat yang ada? Kenapa Yesus mau mati untuk manusia yang ada dalam kolong langit ini? Yang harusnya manusia ini semua bersaudara. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya, karena Yesus menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan, tapi untuk memuliakan, membesarkan nama Yesus. Makanya kematian orang yang di luar Tuhan itu tidak ada nilainya sedikit pun. Tapi kematian orang yang mati di dalam Tuhan, kata firman Allah, berharga kematian orang yang mati dalam Tuhan. Dan tidak ada satu perkara apapun di dunia ini yang sanggup membatalkan. Dia Yesus yang begitu the best. Dan tidak akan bisa tergantikan selama saudara dan saya hidup di dalam dunia ini. Memang Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Atau air laut akan selalu tenang. Atau mungkin hidupmu tidak akan pernah ketemu dengan gelombang persoalan. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Dan dia juga tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi yang dia janjikan adalah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Masih bisakah engkau santai-santai ketemu Tuhan? Masih bisakah engkau biasa-biasa saja ketemu Tuhan? No, gak lagi saatnya. Saatnya engkau harus serius ikut Tuhan sebelum ajal menjemputmu. Memang orang yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak mengasihi, itu nyata sekali perbedaannya. Nyata saudara. Orang yang hidup di luar Tuhan jangan pernah Anda sentuh. Dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu orang yang hidup di luar Tuhan.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi orang yang meninggal dalam Yesus, dia tersakiti pun dia akan diam. Dia dihina, dia akan diam. Dia dirugikan, dia akan diam. Walaupun pada kenyataannya, manusia itu pada hakikatnya, kebaikannya sangat terbatas. Tapi kita bicara orang yang berharga di mata Tuhan, dia akan menempuh apapun persoalan yang akan dia hadapi. Artinya begini, menempuhnya begini. Dia akan mempertahankan kasih Yesus, walaupun dia sedang atau sementara menempuh persoalan yang begitu bertubi-tubi. Dan secara manusianya itu sakit, tidak terhargai, kerja capek-capek gak diperhitungkan, pergi pagi pulang malam dicuekin. Cinta Tuhan tidak akan sehebat, cinta manusia tidak akan sehebat cintanya Yesus. Yesus itu berkorban mati-matian. Kata firman Allah, setapak pun dia tidak mundur. Wow. Yesus meninggal, Yesus mati, Yesus berkorban di atas kayu salib. Tidak hanya berkorban hanya kepada satu suku. Tidak hanya berkorban hanya kepada untuk satu bangsa. Pegang baik-baik. Tapi Yesus mati di atas kayu salib untuk segala suku, segala bangsa. Bangsa apapun. Hanya oleh darah Yesus semua bangsa-bangsa di bumi terkuduskan. Hanya oleh darah Yesus suku-suku, pulau-pulau terkuduskan oleh kuasa darah Yesus. Ketika mereka hidup dalam ayapan kebenaran firman Allah. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 35 dia bilang begini. Lukas 23 33 sampai 35. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Di sini terlihat jelas dan terbukti jelas bahwa memang Yesus sampai di atas salib pun masih diejek. Tidak puas ini manusia. Sudah menyakiti, enggak menghargai, enggak tahu persoalannya. Asal melihat begitu-begitu saja, langsung marah-marah. Waktu Yesus dari tempat di mana dia dipukul, dia dicambuk, dia dihajar oleh tentara Romawi pada waktu itu. Dan Pilatus pun cuci tangan kasarnya, lepas tangan, lepas tanggung jawab. Maka Yesus mulai diseret ke sana kemari, ditarik ke sana kemari. Melewati jalan Via Dolorosa. Jalan yang penuh dengan berbatu-batu, jalan yang berjurang. Jalan yang harus mendaki untuk menuju ke bukit. Saudara, salib yang dipikul Yesus itu bukan enteng, saudara, beratnya luar biasa.
manusia ternyata jahatnya tidak hanya sampai dia pukul, tapi kayu salibnya pun dia bikin berat. Dan saya mau kasih tahu, manusia tidak akan pernah puas dengan kejahatannya, tapi akan terus bertambah-tambah. Tapi Yesus yang kita tahu bersama, dia sebagai kepala gereja, penanggung jawab orang yang percaya kepadanya untuk dia selamatkan. Dia tidak pernah menaruh dendam kepada yang telah menyakiti hidupnya, kepada mereka yang telah menyelamatkan. Malah dia mati, dia selamatkan. Ketika Yesus berada dan sampai di atas Golgota, tidak hanya sampai disuruh pikul salib, dipaku lagi kaki dan tangannya, ditombak. Tidak hanya sampai di situ, dikasih pakai mahkota duri, sakit. Lalu lantas kita yang sudah mengerti kebenaran firman Allah, kita berleha-leha, santai, merasa tidak berdosa, merasa tidak ada apa-apa. Wow, saya mau kasih tahu, saudara adalah orang yang sepertinya acuh tak acuh. Kita harus menyadari bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, itu karena pengorbanan Yesus. Memang Yesus adalah pilihan orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Karena dia sudah berjanji kepada salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Penjahat itu bilang, "Papa, ingatlah akan aku bila engkau datang kembali." Yesus pun berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya, "Saat ini pun engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Alasan apa yang membuat Yesus mengatakan begitu? Karena dia melihat penjahat yang ada di sebelahnya ini adalah penjahat yang membutuhkan jalan keselamatan. Apa yang Yesus ucapkan tidak pernah gagal, selalu terjadi dan berbuah manis. Nah, saudaraku, ketika engkau ditentukan oleh Yesus untuk menerima jalan kehidupan, jalan keselamatan, maka tidak ada satu tangan pun yang bisa menggagalkan. Jika Tuhan Yesus sudah menentukan Anda umur panjang, tidak akan ada satu pun yang bisa menggagalkan. Karena Tuhan sudah rancang. Kan ada pujian, "Kau rangkai air mataku jadi permata." Dia rangkai perjalanan hidup saudara dan saya sedemikian indah. Walaupun dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, penuh dengan lika-liku hidup, penuh dengan tantangan, banyak duri, banyak onak, yakinlah, Yesus telah mati di atas kayu salib, dia yang telah menjadi penyelamat bagi saudara dan bagi saya. Jangan mundur, terus maju. Kalau lemah, berdoa, "Tuhan kuatkan aku." Kalau sakit hati, "Tuhan kuatkan hatiku." Kalau tubuhmu lemah, "Tuhan kuatkan tubuhku untuk terus mengiring kepadamu." Kalau ibadahmu mulai kendor, koreksi diri. Berarti engkau yang salah, bukan Tuhan yang salah. Hari ini adalah perjamuan kudus di minggu pertama pada bulan Juli. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Dengar baik-baik, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti tolong, Tuhan Yesus pasti turut campur tangan. Kita akan kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tanpa ada kematian di kayu salib yang dilakukan oleh Yesus, kita tidak berharga. Demikian firman Allah. Kita nyanyikan satu pujian untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku.
kepala rumah tangga, saatnya untuk membagikan perjamuan. Semua berdiri. Semua berdiri. Perjamuan sudah dibagi. Oke, kita lanjut. Kita nyanyikan ini, pujian ini, refnya saja. Kalau ku hidup, ku hidupan, hartaku tetap memandang, dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, pegang tubuh Yesus di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu, Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata begini, "Inilah tubuhku," kata Yesus, "yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang darah Yesus di tangan kanan. Angkat darah Yesus lebih tinggi, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku," kata Yesus. Kata Yesus, "Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah mendengar kebenaran firman bahwa hidup kami tanpa pengorbanan di kayu salib, maka hidup kami tidak akan ada artinya. Sekalipun kami memiliki seantero dunia ini, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sanggup menyelamatkan kami. Oleh pengorbananmu di atas kayu salib, kami terselamatkan, kami ditebus, kami diampuni. Haleluya. Kami layak menerima mahkota kehidupan itu. Dalam dunia ini penuh dengan tantangan Tuhan, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Siapa yang menolong kami? Tidak ada, hanya Yesus. Engkau adalah tempat sandaran kami, sukacita kami, harapan kami, selama-lamanya dan selama-lamanya. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat cintamu. Terima kasih. Seluruh jemaat hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Mereka beribadah bersekutu kepada Tuhan. Berkat dari Allahnya Abraham, Allahnya Yakub. Itu berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang dan sejahtera melimpah menyertai selama-lamanya dan selama-lamanya. Berkati korban-korban seluruh GC dan jemaatmu.
korban tantangan ucapan syukur milik Tuhan janji menubuh sulung. Bapa, kembalikan berkat-Mu kepada mereka berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Pendidikan anak-anak kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA maka sampai ke perguruan tinggi kami serahkan ke dalam kedua tangan-Mu, dan kami yakin masa depan anak kami pasti yang terbaik, dan anak kami pasti mengalami umur panjang dan mereka bahagia selamanya bersama dengan Yesus dalam penyertaan Yesus selama di dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pekerjaan sidang jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, karyawan kantor, karyawan pabrik, karyawan toko, multi level asuransi, guru honor, guru pegawai negeri, Bapak, pelajar mahasiswa, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dengan berkat yang Tuhan beri, mereka akan semakin menghormati dan semakin mengasihi Engkau Raja dan segala Raja. Terima kasih Bapak, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Negara kami hari-hari ini sedang mengalami pandemik virus corona yang sampai hari ini belum begitu reda, tapi akan terus menambah jumlah kematian. Kami sadar ini adalah ulah manusia yang memang tidak sehat cara berpikirnya, dan kami tahu juga ini adalah cara Tuhan untuk membuat manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena memang Engkau menciptakan kami adalah untuk memuji dan memuliakan serta membesarkan nama Yesus. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Jokowi dengan wakilnya, seluruh jajaran pemerintahan, baik mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus tolong memberkati pekerjaanmu di GBD Papanmas. Engkau juga memberkati. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar seluruh jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Serta lindungi, berkati dalam perjalanan. Masa-masa pandemi seperti ini, lindungi, jaga, pelihara mereka, jauhkan mereka dari segala macam virus corona. Karena kami yakin darah-Mu telah menyelimuti kami, darah-Mu telah menutup bungkus kami, sehingga virus corona tidak mampu menyentuh kami. Karena kami tahu di dalam diri kami ada darah Yesus, mengampuni salah dan dosa-dosa kami, sempurnakan dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, pulang dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.